Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ramadhani sebagai anggota dari kelompok 2. Video ini dibuat guna menyelesaikan tugas pengantar manajemen dan bisnis yang diampu oleh Ibu Misfi Laili Rohmi, MSI. Dalam kesempatan ini, kelompok 2 mendapatkan materi mengenai fungsi perencanaan dalam manajemen. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Amalia Ramadhani dengan NPM 2103032001. Yang kedua, Arta Marsya Putri dengan NPM 2103030008. Yang ketiga, Dharma Krisnanto dengan NPM 2103031003. 1. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau yang akrab dikenal dengan sebutan planning merupakan suatu proses penetapan strategi untuk mencapai suatu sasaran dan juga suatu proses untuk menyusun rencana dalam mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. 2. Pentingnya perencanaan. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan perencanaan ini sangat penting ketika kita ingin melakukan suatu kegiatan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan mengurangi risiko kegiatan tumpang tindih dan juga pemborosan. Yang keempat, perencanaan itu memberikan ide-ide inovatif kepada kita. Yang kelima, perencanaan memfasilitasi kita ketika kita ingin mengambil keputusan. Dan yang keenam, perencanaan itu menjadi standar dalam pengendalian. 3. Tujuan perencanaan. Terdapat beberapa tujuan dari perencanaan sebelum kita melakukan suatu kegiatan, yakni yang pertama, demi mengantisipasi dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang telah terjadi pada zaman sekarang ini. Yang kedua, menjadi arahan bagi para administrator maupun non-administrator dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kegiatan tumpang tindih ataupun pemborosan yang akan terjadi dalam suatu kegiatan. Dan yang keempat, yakni membuat suatu standar di dalam suatu kegiatan agar mempermudah proses pemantauan. Unsur-unsur perencanaan. 1. Tujuan yang dapat berupa material atau alat pemeras kebutuhan spiritual. 2. Politik atau kebijaksanaan merupakan peraturan atau pedoman yang digariskan oleh organisasi. Yang ketiga, prosedur, yaitu suatu tata cara urutan yang harus dilakukan atau diikuti. Yang keempat, budget, yaitu suatu anggaran yang dapat berupa ikhtisar daripada hasil yang diharapkan akan dicapai dan biaya atau input yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Yang kelima, program adalah campuran dari tujuan, politik, prosedur, dan budget yang dimaksudkan untuk menetapkan kerangka atau tujuan. Pendekatan dalam perencanaan. Yang satu, bottom up approach, yaitu suatu perencanaan yang diambil dari struktur paling bawah lalu dirumuskan oleh pimpinan. Yang kedua, top down approach, pemimpin melakukan perencanaan kemudian dipaparkan kepada anggotanya. Yang ketiga, interactive approach, yaitu pemimpin dan anggota menyusun rencana secara bersama-sama. Yang terakhir, dual level approach, yaitu pemimpin dan anggota masing-masing melakukan perencanaan kemudian disatukan. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Yang ketiga, perencanaan sekali pakai, yaitu anggaran, program dan proyek. Dan perencanaan tetap, yaitu kebijaksanaan dan prosedur atau aturan. Proses penyusunan perencanaan. Yang pertama, merumuskan misi dan tujuan. Yang kedua, memahami keadaan saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat, menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan.
Hubungan perencanaan dengan pengorganisian dan penyusunan personalia. Pengorganisian adalah proses pengaturan kerja bersama sumber daya sampai sumber daya keuangan, fisik, dan manusia. Pengorganisasian perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai efektif paling tinggi. Contohnya, penyusunan personalia organisasi tidak akan dapat tersusun secara efektif tanpa perencanaan personalia. Hubungan perencanaan dan pengarahan. Fungsi pengarah selalu berkaitan erat dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor kekuatan sumber daya dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Fungsi pengarah meliputi unsur-unsur tersebut menjadi pengaruh. Hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengandalian. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan sangat erat, sehingga sering disebut sebagai kembar siam. Dalam manajemen, perencanaan harus dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sebelum para manajer dapat menentukan hubungan-hubungan organisasi, kualifikasi personalia yang dibutuhkan, bagaimana bawahannya diarahkan dengan cara pengawasan yang diterap. Kesimpulan, perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang sangat mendasar di dalamnya, melibatkan pengambilan keputusan terkait apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, kapan harus dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya, serta siapa saja yang melakukannya. Pengertian perencanaan juga adalah suatu proses intelektual yang di dalamnya akan menentukan tujuan seorang individu, organisasi, atau perusahaan, dan juga mengembangkannya ke dalam berbagai tindakan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga diharapkan perusahaan yang dilakukan perencanaan dengan matang akan bisa dapatkan laba dan